Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Ridhono Prihati Soleha yang akan menemani Anda selama 15 menit ke depan di podcast Kata Demi Kata suratkabardigital.com. Dan tentunya saat ini saya masih ditemani oleh Bang Gusti Rizky ya Bang siap, ya, selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Banjarbaru. Ya, betul. Kalau bersama dengan Bang Rizky ini, tidak afdol rasanya kalau kita tidak membahas tentang saldo APBD Kota Banjarbaru nih Bang. Tentunya tema kita hari ini adalah berapa sih Bang saldo APBD Kota Banjarbaru nih tahun ini? Baik, untuk di 2023 memang saldo yang teranggarkan itu ada sekitar 1,2 triliun rupiah. Dan terakhir kalau tidak salah sesuai kesepakatan di perubahan itu ada penambahan. Penambahannya saya kurang ingat, mungkin kalau di total hampir 1,5 triliun rupiah. Justru penambahan-penambahan ini yang memang kemarin sempat kita bahas juga, tapi akhirnya sudah kita sepakati bersama dengan kawan-kawan Pemko dan akhirnya kemarin sudah diparipurnakan seperti itu. Kira-kira Bang digunakan untuk apa saja sih Bang? Ya, untuk kemarin perubahannya, penambahan memang khususnya tadi ada penambahan di tiap-tiap sektor, di teman-teman SKPD, baik itu di wajibnya seperti kesehatan dan juga di pendidikan dan juga ada SKPD pendukung. Nah, sejauh ini yang memang secara gambaran umum yang saya tangkap, memang kawan-kawan ini berusaha untuk meningkatkan kembali khususnya baik dari segi pelayanan dan juga program yang mereka laksanakan di tiap-tiap SKPD. Dengan melihat dari potensi yang ada sekarang, yaitu Banjarbaru sudah menjadi ibu kota, maka dari situlah berangkatnya ada penambahan-penambahan yang terjadi, dan sehingga kawan-kawan dewan pun juga bersepakat kalau memang ini tujuannya adalah kepada kemaslahatan masyarakat, ya tidak masalah sebenarnya terjadi penambahan seperti itu. Pelayanan seperti apa sih Bang yang akan ditingkatkan oleh SKPD nih kalau menurut Abang sendiri? Ya, kalau khususnya pada pelayanan ya, karena kita juga coba membedah berangkat dari RPJMD Pak Wali Kota, maka di situ ada beberapa kegiatan yang menjadi fokus utama dan visi misi Bapak Wali Kota sendiri. Nah, sehingga dari situ juga kita coba mempertanyakan pelayan-pelayan seperti ini apakah memang wajib ditingkatkan atau tidak, dan ternyata jawabannya adalah iya. Nah, sehingga di segi pelayanan-pelayanan yang memang rencana akan ditambahkan itu adalah salah satunya bentuknya di pelayanan home care yang memang sejauh ini banyak sekali menyentuh masyarakat, baik itu ada di home care kesehatan yang ada di dinas kesehatan dan juga home care dinas sosial yang ada di dinas sosial, dan juga beberapa peningkatan yang akan dilakukan oleh teman-teman di rumah sakit daerah seperti itu. Untuk serapannya sendiri hingga pertengahan tahun ini seperti apa Bang? Apakah sudah maksimal tuh? Ya, untuk serapan sejauh ini cukup baik dan tidak masalah, dan kita juga masih menunggu setelah kesepakatan ini nanti insya Allah mungkin September sudah bisa dibelanjakan sehingga serapan bisa optimal seperti yang diharapkan, seperti itu Mbak. Apakah APBD tahun ini Bang sudah tepat sasaran? Ya, memang sejauh ini yang kita lihat perlu adanya pengawasan kembali ya, khususnya kami kawan-kawan dewan dalam melihat penggunaan anggaran yang dilakukan oleh kawan-kawan SKPD, karena kita berharap memang yang menjadi kewajiban dari SKPD terkait juga program prioritas itu dulu sebenarnya yang bisa dilaksanakan dan juga diterapkan kepada masyarakat. Dan apabila memang terjadi penambahan, ya kita harapkan penambahan itu juga memang menunjang daripada kinerja mereka yang ada di SKPD, baik itu kepada masyarakat luas dan khususnya juga di masyarakat yang ada di Banjarbaru. Bang, itu kan misalnya mencukupi. Kalau misalnya tidak mencukupi nih Bang, bagaimana nih Bang? Sejauh ini memang tidak ada masalah dari segi anggaran, karena memang kita punya saldonya ada, dan juga kemarin sempat terjadi penawaran untuk melakukan penambahan, dan memang kebetulan dari keuangannya mengatakan ada kesanggupan karena memang kita memiliki anggaran yang berlebih sehingga terjadilah penambahan anggaran itu seperti itu. Bang, bisa dijelaskan apakah ada perbedaan anggaran di tahun 2023 dengan 2024 yang akan datang, Bang? Ya, untuk perbedaan justru
terlihat jelas ya. Nanti akan disampaikan kalau memang nanti sudah kita finalisasi, karena rencana insya Allah hari ini akan kita coba finalisasi anggaran 2024 itu. Sejauh ini bocoran saja di 2024 akan ada kenaikan penambahan anggaran di APBD sekitar 1,3 sekian triliun, dan itu ada sekitar penambahan di hampir 100 triliunan lebih, harus 100 miliaran lebih. Dan sejauh yang kita lihat memang spendingnya itu masih kepada mandatori biasa, yaitu di kesehatan dan wajibnya seperti di pendidikan dan juga pekerjaan umum, lalu juga belanja pegawai dan lain-lain. Jadi memang ada agak signifikan penambahannya. Jadi lebih diprioritaskan ke kesehatan dan juga pendidikan. Yang utamanya dulu, betul. Utamanya dulu. Bang, selama 6 bulan terakhir ini, menurut Abang sendiri, apakah ada pembangunan yang anggarannya lebih besar, Bang? Anggarannya? Seingat saya ada beberapa pengerjaan yang memang memakan biaya yang cukup besar, seperti contohnya pembangunan gedung-gedung SKPD yang terlaksana di tahun ini, itu lumayan besar, sekitar 10 miliaran lebih, dan juga beberapa pengerjaan embung yang terjadi sekitar hampir 5-6 miliaran yang ada. Ya tentu saja ya, dari pembangunan ini kita harapkan ada manfaatnya lah, khususnya seperti itu. Memang ada beberapa kegiatan yang memakan biaya cukup besar. Apakah itu mencukupi saja, Bang, untuk tahun 2023 ini? Ya, kalau 2023 sudah masuk perencanaan dan siap dikerjakan, saya rasa ya duitnya pasti ada. Tidak mungkin tidak ada, pasti ada kasnya, saldonya, sehingga itu bisa terlaksana di tahun ini, seperti itu. Bang, tadi kan ada juga pembangunan gedung-gedung. Nah, selain pembangunan gedung-gedung ini, apakah ada lagi yang lebih utama nih, Bang? Ya, kalau dari segi kegiatannya tadi yang saya sampaikan, ada pembangunan gedung dan juga pembuatan embung-embung dan juga ada drainase yang tersebar hampir di seluruh Banjarbaru. Ya, utamanya memang ke situ. Kita memang rencananya melakukan pola pemetaan di Banjarbaru sehingga bisa menghindari terjadinya bencana alam yang seperti yang kita dapatkan terakhir, yaitu banjir yang di Kota Banjarbaru, sehingga terjadi kegiatan yang memang sesuai perencanaannya, yaitu untuk melakukan normalisasi lah di beberapa sektor, khususnya pengairan, seperti itu. Memang arahnya seperti ke sana. Bang, bagaimana nih tentang dana tidak terduga dan dana cadangan hingga akhir tahun 2023 ini, Bang? Per Agustus ini, kalau seperti informasi yang saya dapat, sepertinya dana tak terduga atau dana BTT yang ada itu masih ada, belum terpakai. Tapi untuk dana cadangan memang kita rencana mengalokasikannya untuk melakukan pencairan sekitar 40% kepada teman-teman KPU kalau tidak salah dan Bawaslu untuk pelaksanaan pilkada di tahun depan, karena sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang ada, kita bisa mencairkan sekitar 40% dulu sebelum nanti pelaksanaannya di tahun depan, seperti itu. Kita kan sekarang ini sudah menjadi ibu kota ya, Bang, ya. Kira-kira ada tidak, Bang, anggaran untuk transportasi itu sendiri, Bang? Ya, sejauh ini memang belum ada. Selain transportasi untuk anak-anak sekolah seperti itu, ya sejauh ini saya rasa belum ada sih terkait dari transportasi umum ya, seperti yang kita tahu. Ya, tapi mungkin nanti bisa menjadi salah satu concern kita ke depannya, khususnya dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat, sehingga itu bisa lah nanti, insya Allah nanti ke depannya kalau memang sesuai harapan dan juga duitnya ada. Amin. Menurut Abang sendiri, sejauh mana sih saat ini Pemko nih dalam menghadapi anggaran ini sendiri, Bang? Ya, sejauh ini saya lihat memang dari tiap-tiap SKPD yang mewakili pemerintah kota ini sudah cukup inovatif ya, khususnya dalam mereka melakukan penyerapan anggaran, baik itu juga program tambahan yang mereka ajukan kepada teman-teman dewan. Dan memang kita harapkan tiap-tiap SKPD memiliki program unggulan yang bukan saja itu berangkat daripada program yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat, akan tetapi ada juga inovasi yang bisa dilakukan di daerah. Seperti contohnya mungkin kemarin kalau tidak salah teman-teman rumah sakit daerah ingin mengadakan
alat stem cell kalau tidak salah. Nah, memang ini sekarang marketnya lagi rame juga dan lagi bagus khususnya di mancanegara karena ini salah satu perawatan yang memang dibutuhkan seperti itu. Nah, salah satunya adalah inovasi seperti itu. Inovasi seperti itu ya. Nah, kira-kira Bang, untuk yang stem cell tadi itu apakah memang dibutuhkan sendiri di ibu kota sendiri apa bagaimana Bang? Sejauh ini memang dari pertimbangan teman-teman dan juga dari paparan yang disampaikan oleh teman-teman rumah sakit, sejauh dari yang kita lihat, apalagi kalau memang targetnya adalah pemasukan untuk daerah, justru ini adalah salah satu potensi besar sebenarnya. Nah, tetapi kemarin juga sempat kita tanyakan apakah marketnya memang ada di Banjarbaru. Nah, sejauh dari informasi yang kita dapat memang ini bisa dilakukan dan juga ya berpotensi lah untuk menambah pendapatan di Kota Banjarbaru. Walaupun memang pasiennya rata-rata biasanya orang tua. Ya. Karena ini adalah stem cell. Tapi saya rasa ini salah satu inovasi yang cukup baik lah. Ya, untuk kisarannya sendiri Bang, kira-kira berapa nih ya stem cell itu Bang? Saya kalau nggak pernah ya soalnya perawatan itu, tapi saya kurang tahu berapa biaya nanti akan dikenakan. Nanti mungkin akan dihitung kembali lah oleh teman-teman. Yang jelas mereka sementara mengajukan dulu dari peralatan alkesnya, sehingga nanti kalau memang bisa terrealisasi, nah nanti baru Mbak Rida bisa tanyakan lagi kepada saya seperti itu. Baik. Bang, tentang stem cell ini tadi anggarannya besar tidak Bang? Kalau anggarannya saya rasa ini ada di rumah sakit ya, di Belut dan juga di kolaborasi dengan APBD, tidak cukup besar, tidak terlalu besar, dan kalau dilihat marketnya ada aja ke depannya. Dan juga ini sebenarnya salah satu inovasi perawatan yang memang sedang lagi marak dilakukan oleh teman-teman, walaupun memang kalau saya dengar katanya cost-nya agak cukup lumayan lah. Mencekek kantong kalau yang tidak punya uang seperti itu. Tapi kalau dilihat ini salah satu marketnya bagus, apalagi mungkin kalau ini ada dan bisa dilaksanakan satu-satunya di Kalimantan Selatan, justru kita yang memiliki. Nah, seperti itu ya, kita berharap memang ini bukan hanya sekedar inovasi yang berlaku di daerah saja, tapi jangkauan marketnya luas lah. Seperti itu. Kalau misalnya PAD dari potensi stem cell tadi Bang, berapa persen sih? Ya kalau dari PAD-nya justru memang kita ada ketentuan yang ada ya. Nanti sesuai dengan Raperda dan juga Undang-Undang HKPD, yaitu Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah, nanti ketentuannya akan berdasarkan presentasinya di dalam situ. Sekarang masih belum disahkan, jadi kita nanti menyusul. Baik. Sebelum saya menutup podcast kita pada siang hari ini nih, ada tidak yang ingin Abang sampaikan ke SKPD terkait tentang undang-undang HKPD tadi, Bang? Ya. Kepada kawan-kawan, khususnya para pelaku penarik retribusi dan juga pajak daerah, saya sebagai Ketua Komisi 2 berharap kita bisa terus berkolaborasi, khususnya dalam mengoptimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi, bisa bekerja sama dengan baik dalam kita juga melayani masyarakat, khususnya para pelaku pajak, dan juga bisa transparan dalam pengelolaan baik itu pajak dan keuangan yang ada. Mungkin itu saja saran kepada teman-teman. Baik warga Kota Banjarbaru dan sekitarnya, akhirnya kita menutup perjumpaan kita di siang hari ini ya Bang ya, karena ya mungkin setelah ini Bang Rizky juga ada kegiatan yang lain ya. Terima kasih banyak sudah mau menyempatkan waktunya. Terima kasih. Ya. Mohon maaf Bang kalau misalnya nih ada salah kata maupun perbuatan yang mungkin kurang berkenan di hati. Juga mohon maaf. Iya. Bagi warga Kota Banjarbaru, kembali saya ingatkan untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube suratkabardigital.com. Dan kami akhirnya pamit undur diri ya Bang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.